Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandari Febrianti dengan NIM 250142119. Saya ingin menjelaskan mengenai materi kelas dan sekolah sebagai sistem sosial. Kelas sebagai sistem sosial. Dalam perspektif sosial, kelas merupakan bagian dari mikrososiologi yang menelaah kehidupan kelompok sosial di sekolah dengan keseluruhan dinamika yang terjadi di dalamnya. Di sana terdapat banyak gabungan dari individu-individu yang membentuk suatu kelompok sosial. Lalu ada ruang kelas memenuhi standar definisi kelompok sosial karena sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur sosial kelas. Yang pertama ada komposisi anggota, yang kedua ada struktur birokratis berupa peran dan status. Jadi saya akan menjelaskan dulu mengenai struktur sosial kelas. Ruang kelas merupakan miniatur dari kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat, karena di sana berkumpul person-person atau individu-individu dari latar belakang dan status sosial yang beragam dan juga ekonomi yang berbeda-beda. Yang pertama ada komposisi anggota. Heterogenitasi adalah aspek umum yang hampir selalu ada di kelas manapun. Di sana selain latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, juga terdapat perbedaan jenis kelamin yang sangat beragam, yaitu ada perempuan dan laki-laki. Kecuali di sekolah khusus, keberagaman agama sampai pada karakteristik individu yang berbeda. Di dalam ruang kelas itu banyak sekali individu yang berkumpul. Keberagaman komposisi kelas merupakan warna yang biasa seperti halnya dalam masyarakat. Institusi pendidikan berlaku universal dan yang memberi kebebasan bagi siapa aja yang memenuhi syarat untuk bergabung. Dan yang kedua, B, struktur birokratis berupa peran dan status. Di dalam kelas yang majemuk itu terdapat suatu tata aturan kelas yang diikat oleh sekolah dan diperankan oleh wakil-wakil siswa yang disebut pengurus kelas. Jadi contohnya ada seperti ketua kelas, ataupun ada seperti bendahara kelas, atau ada sekretaris kelas. Lahirlah berbagai jabatan yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya contohnya ada ketua kelas, ataupun bendahara kelas, ataupun ada wakil ketua kelas. Pola ini imitatif yang dibawa dari lingkup masyarakat ini berterus karena diperlakukan sistem penegakan tata aturan institut serta pola pengendalian sosial yang ketat. Lalu yang kedua, ada pola komunikasi dalam kelas. Komunikasi menjadi elemen yang sangat penting dalam segala kegiatan di kelas, yang memungkinkan adanya pertukaran interaksi atau timbal balik antara warga kelas, murid-murid ataupun murid dan guru, atau guru dan murid, atau murid dan murid. Selain itu, arti penting komunikasi dalam pencapaian tujuan belajar itu sangat penting. Ini untuk mengkomunikasikan atau menyalurkan informasi dan keterampilan. Jadi di kelas itu pasti memiliki kegiatan komunikasi atau timbal balik, karena guru maupun siswa pasti akan, contohnya seperti guru yang akan memberikan informasi berupa mata pelajaran yang akan dipelajari, lalu timbal baliknya dari murid, yaitu murid yang tidak mengerti mungkin mata pelajaran yang akan dipelajari itu bisa bertanya oleh gurunya. Lalu 3, ada iklim sosial di kelas. Kelas merupakan perwujudan masyarakat heterogen kecil yang tadi saya sebutkan. Kelas adalah heterogen kecil di mana di dalamnya terdapat variasi komposisi dan hubungan antar personal yang melahirkan mekanisme interaksi sosial. A, ada iklim terbuka dan iklim mandiri, terbagi menjadi 2. Jadi iklim sosial di kelas itu terbagi menjadi 2, ada iklim terbuka dan iklim mandiri.
Iklim terbuka ini merupakan tingkah laku guru menggambarkan integrasi antar kepribadian seorang guru sebagai individu dan perannya sebagai pemimpin di dalam kelas. Jadi guru itu memegang jabatan tertinggi di kelas. Jadi ada wali kelas atau guru, lalu di bawahnya ada ketua kelas dan di bawahnya lagi ada wakil ketua kelas. Lalu yang kedua ada iklim mandiri. Dalam iklim mandiri ini masing-masing berdasarkan pola kemampuan dan tanggung jawab yang mereka miliki. Jadi para siswa ini mendapatkan kebebasan dari guru untuk mendapatkan kebutuhan belajar dan kebutuhan sosial mereka. Lalu ada iklim terkontrol dan iklim persaudaraan. Dalam iklim terkontrol ini, titik sentral kebijakan seorang guru adalah menekankan pada pencapaian prestasi siswa. Lalu ada iklim persaudaraan, iklim tertutup. Pada jenis iklim persaudaraan ini, hubungan yang terjalin antara guru dan siswa sangatlah erat, baik dalam kegiatan belajar maupun di luar jam pelajaran. Jadi diharapkan guru itu memiliki hubungan yang erat antara siswa maupun di dalam pelajaran ataupun di luar kegiatan belajar mengajar. Iklim tertutup. Yang terakhir ada iklim tertutup yang saya akan jelaskan. Seorang guru tidak memberikan kepemimpinan yang memadai kepada para siswa. Ia mengharapkan agar setiap siswa membanggakan inisiatifnya masing-masing. Namun, ia tidak memberikan kebebasan kepada para siswa untuk merealisasikan inisiatif tersebut secara nyata karena tidak adanya keterbukaan dan komunikatif yang efektif. Jadi, itulah yang tadi saya jelaskan itu mengenai materi kelas dan segala sistem sosialnya. Jadi, di dalam kelas itu memiliki banyak sekali individu-individu. Jadi, kelas itu adalah gambaran kecil yang kita terjadi di masyarakat gitu loh maksud saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.